Tepuk tangan dong buat yang di sana dong. Wah, top tuh. Diberi kepercayaan untuk menjadi penyelenggara rapat koordinasi bidang organisasi dan kelembagaan ini berjalan dengan lancar dan sukses ya. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN. Kegiatan ini sepenuhnya bersumber dari DPA pada bagian organisasi Sekda Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024. Manfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang engkau terima, dan berilah kemampuan agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Pancasila, pekatkan nahuang teyo itamiar, mangguang tatau sanang kate makin berkah. Ayo himbing lenge, pendang hijesimpe, mendatang utus kita daya, falsafah mabetang, menteng isen pulang jika penyangku membangun lewu, Tuhan memberi berkah. Kalteng makin berkah. Pancasila, pekatkan nahuang teyo itamiar, mangguang tatau sanang kate makin berkah. Ayo himbing lenge, pendang hijesimpe, mendatang utus kita daya, falsafah mabetang, menteng isen pulang jika penyangku membangun lewu, Tuhan memberi berkah. Kalteng makin kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, pembukaan acara rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2024 Kamis 31 Oktober dimulai. Rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2024. Hanya karena atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik.
Izinkan saya menyampaikan laporan atas terselenggaranya acara pra-rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja pra-rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2023 di Kabupaten Barito Timur. Dengan salah satu hasil kesepakatan waktu itu adalah menunjuk Kabupaten Pulang Pisau sebagai tuan rumah penyelenggaraan tahun 2024. Bapak Sekda Provinsi, dalam hal ini Pak Asisten 1, Ibu Pejabat Bupati, serta seluruh undangan yang saya hormati, penyelenggaraan rapat kerja pra-rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2024 ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu strategis bidang organisasi dan kepegawaian yang segera harus disinkronisasikan dan diterapkan di masing-masing pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang dilaksanakan di Hotel Luansa Palangkaraya. Kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini mengikuti kegiatan pra-rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah tahun 2024 dengan tema mewujudkan ASN yang berakhlak menuju Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan bagi kami Kabupaten Pulang Pisau yang mana pada tahun 2024 ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ini guna mensinergikan langkah bersama dalam menindaklanjuti berbagai informasi perkembangan pembangunan khususnya di bidang organisasi dan kepegawaian, menyamakan persepsi atas berbagai kebijakan bidang organisasi dan juga kepegawaian, serta bagaimana mengimplementasikan pada seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan dilaksanakannya beberapa hajat besar seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil dan P3K, kemudian terbentuknya Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029, tentunya ini akan memberikan mandat baru atas susunan kelembagaan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, tidak terkecuali juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini harus segera kita tindak lanjuti dengan sinergi dan juga koordinasi yang baik dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kepada seluruh peserta rakor dapat mengikuti kegiatan ini nanti sampai selesai serta fokus menyimak seluruh materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Jadikanlah prarakor ini sebagai wadah sharing knowledge, sharing pengalaman untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami tentunya di masing-masing kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya kepada narasumber Pak Eko Wulandaru dan Pak Jainal Furqon, kami sangat berharap Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus mendapatkan pengawalan ya, selalu didampingi dalam dinamisasi birokrasi dan kelembagaan yang ada, serta tentunya kami siap ya bekerja keras, ikhlas dan tuntas untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah menuju pelayanan publik yang prima dan juga mewujudkan ASN yang berakhlak menuju Indonesia Emas 2045. Yang mana kita ketahui bahwa ASN adalah alat kelengkapan negara, terutama yang di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang pastinya mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagai abdi negara, abdi masyarakat,
serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintah tentunya merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna menjalankan sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden di rapat Kabinet Perdana, yang mana beliau menyampaikan yang pertama adalah kepentingan vital bangsa dan negara adalah kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, harus handal, cerdik, dan pandai menjaga serta mengelola kekayaan bangsa kita. Fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dengan mempermudah dan menyederhanakan birokrasi. Swasembada pangan menjadi prioritas utama untuk menjamin kemampuan kita memberi makan rakyat. Manfaatkan sumber alam sebaik-baiknya, hilirisasi adalah kunci daripada kemakmuran. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategik, serta pendidikan terbaik untuk anak-anak, kesehatan memadai untuk seluruh rakyat. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan bermartabat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya profesionalitas ASN, pengembangan manajemen ASN dalam rangka reformasi birokrasi dikelola melalui 3 aspek, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Saya berharap semuanya dapat bekerja dengan baik dan profesional untuk masyarakat sejahtera menuju Kalteng makin berkah. Menjadi moderator. Kebetulan untuk paparan yang disampaikan oleh Kasubdit wilayah 3, Bapak dan Ibu mungkin sudah kenal beliau yang menangani permasalahan terkait penataan kelembagaan maupun urusan-urusan masalah kepegawaian di Kementerian Dalam Negeri. Beliau ini orang Kalimantan juga sebenarnya, separohnya beliau ini ibunya orang Dayak. Nah, tetapi wajahnya wajah Jepang dan Korea, Cina gitu ya. Tuhan memberi berkah.